mungkin yang di Lanut dan Lanut yang saya hormati rekan-rekan yang Lanut, yang saya hormati Dimas Mines SP1 dan saudara, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Hari ini kita patut bersyukur karena kita mungkin dari sekian banyak sekolah di bawah saudaranya dengan SMP ya kita dan salah satunya mungkin kita diberikan kesempatan untuk dilaksanakan sosialisasi ini. Untuk itu yang saya harapkan kepada anak sekalian, mungkin sebentar nanti selesai sosialisasi mungkin ada yang berminat silakan, nanti juga sebentar maksudnya akan diberikan. Sekali lagi tolong didengarkan apa yang nanti disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ASN, Bapak Lamir, atas waktu kami dikasih kesempatan untuk sosialisasi tentang SMA Pradita. Jadi Bapak, sebelum sosialisasi nanti akan kami sampaikan, izin kami dari tim Lanut 2027 tentang izin. Tahun lalu kami sudah sosialisasi juga, namun dari Maluku Tenggara belum ada yang mewakili Bapak. Harapan kami tahun ini insya Allah dari salah satu SN ini nanti kedepannya ada yang berminat dan bisa bergabung di SMA Pradita Negara. Jadi Bapak, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ada istilah atau patah tak kenal maka tak sayang. Izin Bapak, saya sendiri Kapten Hadi MC Bidartono, sehari-hari saya menjabat Kepala Dinas Personil Lanut Dukun, yang berdiri Bapak Letnan Dede Mulyadi, beliau Letnan Lek, sehari-hari menjabat Kepala Sekkom Lanut Dukun. Yang berdiri depan Bapak, adik-adikku, anak-anakku yang ganteng ini Bapak Sendra Aurindra, yang bersangkutan sehari-hari menjabat Bintara Operator Komputer Dinas Personil Lanut Dukun. Dan yang terakhir yang berdiri depan Bapak dan anak-anakku yang paling cantik, nah ini Mbak Maria siapa? Febrisha, Maria Febrisha Pomoy. Nah, kebetulan Mbak Maria ini asli orang sini, makanya Mbak Maria ini asli orang sini, kemarin baru selesai pendidikan, terus kejuruan kami tarik ke sini. Harapan saya nanti anak-anak Maluku Tenggara yang berminat bisa mengikuti jejaknya Kak Maria ini. Untuk mempersingkat satu Bapak, mohon izin nanti ini langsung kami selesaikan aja. Terus mohon maaf Bapak, nanti kami minta dokumentasi. Mungkin setelah dipaparkan, nanti kita bisa berdiri di sini atau di luar pakai banner untuk ambil dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, sosialisasi akan dimulai. Silahkan Kak Maria. Tadi sebelum kepala sekolah, adik-adik sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita semua berkumpul di ruangan ini. Ya, mau perkenalan singkat dari saya.
Perkenalkan, saya Maria Febrisa Fongowoy. Saya asal dari Maluku Tenggara. Saya dari Desa Fan. Saya asli putri daerah Maluku Tenggara. Siapa sih? Ya, sebelum memulai paparan, sebelumnya ada yang mau ditanyakan kepada saya atau bertanya sedikit? Atau malu-malu deh. Karena kalau malu-malu satu jalan. Mungkin karena asli orang sini, jadi Icang bicara pakai logat sini saja ya, yang apa tuh? Nah, untuk lebih paham daripada pakai bahasa Indonesia, nanti kamu bisa mengerti. Dan apa? Mungkin dari ada cewek-cewek dong mau tanya seputaran melalui Yayasan Ardia Garini. Sekolah mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan menengah yang bereputasi di tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi budaya nasional untuk mencetak calon pemimpin bangsa yang beriman, mandiri, dan berwawasan kedirgantaraan. SMA Pradita Dirgantara berada di kawasan yang sangat strategis, yaitu di depan Bandara Adi Sumarmo, Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai SMA yang didesain untuk menjadi ikon pendidikan nasional dan bereputasi internasional yang sangat ramah terhadap lingkungan di seluruh kompleks sekolah dan asrama. Untuk mendukung terciptanya kegiatan belajar mengajar yang kondusif, SMA Pradita Dirgantara dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern yang sangat teknologi, diantaranya perpustakaan yang nyaman, ruang rekreasi untuk berkreativitas setelah selesai jam belajar di sekolah, laboratorium modern, fasilitas olahraga yang lengkap untuk beragam cabang olahraga, auditorium digital berkapasitas besar untuk berbagai acara, ruang makan yang dapat menampung seluruh siswa dan karyawan, asrama untuk seluruh siswa-siswi Pradita Dirgantara, mes dan rumah tinggal untuk semua guru, tempat for world future leaders. Dirgantara. Jadi kesimpulan dari video itu, adik-adik dong semua jangan hanya berpikir karena IQ-nya harus 115, jadi adik dong pikir dong, oh dong sing bisa di sini sing mampu. Jangan berpikir begitu. Karena ketong di sini juga ketong bisa, ketong mampu, ketong pintar. Jadi adik-adik dong tetap semangat. Percaya diri itu penting, nomor satu percaya diri. Jangan karena kamu pikir ya ketong di bagian daerah timur terpencil, ketong bisa sama kayak dong di Jawa. Jangan berpikir begitu. Kamu harus berpikir maju. Ini orang lain bisa dong di Jawa bisa, masa ketong di sini saya bisa. Ketong makan lebih bagus daripada dong di sana. Betul kan saya? Ketong makan ikan segar, makan lak, makan edible. Jadi ketong kan otak lebih encer kan saya. Jadi adik-adik dong jangan berpikir begitu, tetap percaya diri. Kalau adik-adik dong semua bisa. Itu bisa karena ketong percaya diri, belajar, dan berdoa dan berusaha. Langsung tujuan dari PPDP merekrut putra-putri terbaik lulusan SMP sederajat dari seluruh Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan unggul beasiswa dalam proses KBM siswa mendapatkan kurikulum nasional dan internasional serta fasilitas pendidikan yang bermutu, mengarahkan siswa sesuai minat dan bakat sehingga nantinya dapat mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045. Penilaian calon siswa untuk tes daerah meliputi administrasi, akademik, psikologi, TDA dan wawancara, kesehatan umum jiwa dan postur, penelitian personil. Nah, adik-adik pasti dong bingung administrasi ini apa saja toh? Administrasi ini ada dong siapkan dari laporan pendidikan SD, SMP. SMP dari SMP kelas 1 sampai kelas 3, ijazah SMP, kartu keluarga,
Nah itu untuk administrasinya. Untuk akademiknya mungkin ada yang belajar IPA, IPS, bahasa Inggris. Yang kamu pikir kamu bisa bahasa Inggris, jangan gitu. Itu karena belajar makanya kamu bisa. Jadi akademik belajar IPA, IPS, bahasa Inggris. Untuk psikologi ya kebanyakan yang kakak Isha tahu, untuk ketemu di timur kebanyakan itu psikologi ketemu masih kurang. Bukan kurang, tapi karena kita tidak belajar, tidak mau ingin tahu. Kan semua sudah ada di YouTube. Kan bisa adik-adik lo lihat tuh, bukan daripada main game, scroll TikTok. Nah, lebih baik buka YouTube. Lihat materi-materi psikologi apa saja di dalam bisa belajar. Sebenarnya psikologi itu gampang. Kalau ada niat yang belajar, kalau belajar pasti dong pintar loh. Jadi psikologi itu simpel saja. Kalau ada yang percaya diri untuk wawancara, ya wawancara seputaran kepribadian adik-adik semua. Jadi bisa tahu, sering tanya aneh-aneh semua tentang kepribadian saja. Untuk kesehatan umum itu mata, telinga, hidung, mulut, gigi dengan postur tubuh. Yang takut ada dokter gigi di sini, di lantai sana dokter gigi bisa pergi cek gigi toh. Untuk penelitian personil, data-data pribadi seperti administrasi tadi yang kita sudah sebutkan. Program daerah diunggah pas foto background merah, akte kelahiran, kartu keluarga, nilai raport SMP semester 1 sampai 5, surat keterangan hasil tes IQ, sertifikat piagam prestasi. Jadi untuk mendaftar di SMA Pradita tidak hanya lewat jalur akademik, namun jalur prestasi ada. Jadi mungkin ada dong, ada prestasi sains, dong ada lomba matematika, itu bisa dipaparkan untuk sertifikatnya. Pertama daftar tuh daftar online dulu. Ada nanti dibagikan linknya. Jadi daftar, ada dong daftar masih ada dong masuk pintar. Kalau kita pasti ada di ini semua masuk pintar tuh internet. Nah, jadi ada linknya, nanti ada dong buka dong daftar. Jadi kasih masuk, pertama tuh kasih masuk email dulu. Email sudah terdaftar, dibalas dari pusat. Dan udah daftar, lo kasih masuk ke data pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, kakak, akte, nilai-nilai lapor. Untuk seleksi daerah oleh lanut masing-masing, khususnya dengan bantuan lanut untuk tempat dan komputer. Jadi ada dong sebelum melaksanakan tes daerah dulu. Sudah tes daerah, sudah lulus, baru lanjut tes di pusat. Tes di pusat itu diselenggarakan terpusat dengan jumlah 180 orang, 1,5 kali kuota. Casis datang ke SMP Pradita Dirgantara. Pengumuman dilaksanakan terpusat melalui surat keputusan Ketua Umum Yasarini. Jalur pendaftaran reguler bagi calon peserta PPDP yang memenuhi persyaratan nilai rata-rata 90, IQ 115 ke atas. Nah, biasa tuh ada yang berpikir, ketemu nilai rapor ini yang memenuhi. Tapi biar yang memenuhi, tapi kalau ada yang belajar dong otak pas tes IQ dong mampu, nah itu kan bisa menunjang juga. Jadi kita percaya diri kalau bisa. Jalur prestasi dikhususkan bagi calon yang memiliki rata-rata nilai 90 dan IQ 115. Satu peninggalan medali Olimpiade Sains tingkat internasional. Peraih medali kompetensi Sains Nasional KSN tingkat nasional. Calon siswa langsung mengikuti tes seleksi pusat. Jadi kalau yang jalur prestasi ini ada yang tes daerah lain.
langsung ke pusat, langsung seleksi pusat bagi yang punya prestasi. Tahap dan materi seleksi, seleksi daerah meliputi seleksi administrasi, tes akademik 1 bahasa Inggris dan matematika IPA, tes psikologi, tes kesehatan umum, tes penelitian personil. Seleksi pusat, seleksi administrasi, tes akademik 2 bahasa Inggris, matematika IPA, tes akademik menggunakan bahasa Inggris, tes psikologi 2, TDA dan wawancara, tes kesehatan tentang umum 2 dan kesehatan jiwa. Kelima, tes penelitian personil. Yang keenam, wawancara orang tua atau wali. Jadi adik-adik dong, tes kesehatan ini, tes di pusat ini ulang lagi. Palingan tambahan tuh tes akademik menggunakan bahasa Inggris. Jadi adik dong ada duduk di satu ruangan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Mungkin pengenalan singkat, data pribadi, kalau punya data diri, bahasa Inggris data diri bisa satu toh? Bahasa Inggris pengenalan singkat, bahasa Inggris bisa toh? Ada toh? Iya bisa. Sedikit-sedikit pasti bisa. SMA Pradita di Tentara. Sekian dari saya. Mungkin dari adik-adik dong ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Maria panggilannya Ica, Ica. Tadi tak sampaikan adik-adik, Kak Ica ini aku sini. Ada yang ingin Kak Ica deh? Jangan malu-malu. Baik, sebelum sambil nunggu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja. Saya sambil berdiri. Tadi yang disampaikan Kak Ica itu SMA Pradita itu yang lokasinya di mana? Kak Ica di Solo ya? Lokasinya di mana? Di Solo, di Surakarta. Jadi kalau adik-adik pengen apa namanya? Oh aku pengen pergi dari Maluku nih, saya pengen Indonesia mana nih, salah satunya di Jawa. Oh kalau saya masuk di SMA Pradita, saya bisa apa namanya? Ya boleh dibilang pesiar atau rekreasi di wilayah Indonesia selain Maluku Tenggara. Adik-adik sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Kak Ica tadi. SMA Pradita di Tentara itu apa namanya? Asramanya bagus ya tadi? Bagus ya? Bagus. Alat-alatnya lengkap enggak? Lengkap. Itu kalau tinggal di sana terus KBM, kegiatan belajar mengajar gratis. Ada bayar SPP? Saya nggak ada. Kalian atau adik-adikku, anak-anakku nanti kalau memenuhi syarat, nanti di sana yang bayar tuh kalau kegiatan mandiri contoh seperti ini.
Saya harus ada notebook atau jadi ada istilah skala prioritas ya kayak ya istilahnya ya. Karena di situ tadi disampaikan jelas IQ rata-rata di atas 115. Yang disampaikan Kak Ica tadi betul. Jangan takut, wah aku bisa enggak? Bisa kaseng? Bisa. Tinggal ada kemauan. Contohnya nih Kak Ica, bisa sih. Cuman kalau yang untuk wanita di sini nggak ada ya Kak Ica. Belum ada menuju. Ada, harus di Ambon. Ambon menuju. Ya, sama di Makassar. Sambil menunggu yang tadi saya sampaikan, ada yang ditanyakan ya? Jangan malu-malu. Ya kemarin lulusan sini, siapa namanya anaknya Pak Hadir? Lupa. Kemarin ada Pak lulusan sini, daftar ada beberapa, cuman di daerah belum memenuhi syarat. Harapan kami terus lihat dalamnya seperti apa, saya yakin pasti berminat. Kak Ica kalau boleh dia balik ke apa umurnya mundur lagi ya Kak Ica. Pengen masuk dia, ya kan? Betul, karena enak sekali ya di situ. Fasilitasnya lengkap, terus makannya gratis, asramanya gratis. Tidak kalau kos kan bayar. Ini kira-kira ada yang berminat ya? Kita semua tuh punya kesempatan yang sama ya Kak Ica. Nah, walau kita di Maluku Tenggara, ada yang di Biak sana, ada yang di Kalimantan, cuma kesempatannya sama, tinggal kita punya kemauan. Mungkin ini Kak Ica, adik-adik ini masih malu. Izin, kadis kami ceritakan pengalaman kami selama tes. Nah, silakan dulu. SMA Sanata Karya Langgur 2019. Pas lulus SMA, Kak Ica tuh pengen daftar TNI AU, khususnya Wara, karena berpikirnya di sini tuh belum ada Wara. Betul kan di sini belum pernah lihat Wara tau? Nah, kebanyakan Koa sama Polri. Wara belum pernah dari Maluku Tenggara. Jadi itu salah satu motivasi yang kuat dan Kak Ica tanam harus bisa jadi TNI AU. Kak Ica daftar pertama dari Makassar. Belum lulus, mungkin belum jalan. Balik lagi, kembali ke Kei, latihan lagi, berusaha lagi, daftar lagi. Daftar lewat Biak. Lewat Biak, puji Tuhan waktu sampai ke Pantuhir daerah. Namun karena perankingan, karena bukan putri daerah Papua, orang Maluku, bukan KTP Sanam. Sempat kecewa, sempat marah, sempat berpikir, ya saya tidak bisa. Tapi kembali lagi ke ketong punya pribadi tuh berpikir, saya mau kalah. Sudah tekad dari awal harus bisa, harus masuk. Jadi punya tekad yang besar, harus jadi. Sing bangga kah pulang pakai baju loreng, perempuan gay pertama pulang ke sini. Orang tua bangga, ya toh? Bangga toh? Nah, daftar lagi dari Jogja. Namun saya lulus lagi, coba lagi terakhir di umur terakhir di Ambon. Itu pertama kali buka pendaftaran Wara di Ambon. Daftar dari Ambon, Wara yang daftar, casis Wara yang daftar itu 150 orang, yang masuk Pantuhir daerah 10 orang, yang ke pusat 4 orang. Salah satunya Kak Ica. 3 itu orang Jawa semua. Dia sendiri orang Maluku. Itu Kak Ica berpikir pasti Kak Ica sih mampu, karena pergi ke sana semua orang Jawa semua. Orang Jawa bersaing dengan orang Jawa dari Kalimantan, Papua. Ya itu ada ini sedikit lah, ada minder sedikit. Rasa takutnya saya mampu toh.
dari sini ketong sendiri, apalagi dari Ambon Kakak Ica sendiri, dan pas sampai di sana bisa kenal, bisa punya teman dekat, maksudnya ada teman sama-sama dari Maluku ada, tapi daftar dari Papua ada. Habis itu ketong bisa ketemu juga dari ketemu teman-teman yang lain dari Jawa, kan tambah wawasan pertemanan toh. Tidak harus ketong saya harus jadi saya masuk, mungkin ketong saya masuk ini, saya masuk tentara ketong kan punya teman-teman banyak. Siapa tahu ada ketong kuliah di Jawa, iyo teman ketong di sini ketong ketemu kah, ketong jalan kah, toh kan punya banyak teman di Jawa nanti. Nah, tes sampai Patuhir Pusat, puji Tuhan yang lulus Kakak Ica sendiri. Dari 4 orang, 3 Jawanya yang masuk, Kakak Ica sendiri yang masuk dari Maluku. Nah, itu salah satu motivasi toh. Ya, jadi adik-adik dong semua jangan punya pemikiran, oh ya ketong jauh, ketong sing bisa, ketong sing mampu. Harus punya pikiran, ketong tanamkan, ketong berdiri, ketong dari timur, dari pulau kecil yang di peta tuh cuma titik, kalau orang saya tahu ke yang mana, yang di peta cuma titik. Tapi bisa buktikan sampai di Jawa ketong bisa, pas kita selama pendidikan pelatih-pelatih saya tanya, itu di mana? Maluku itu di mana? Ada peta besar di belakang ketong punya kelas, itu ada tulis Lanut Dominikus Dumatugun. Kakak Ica pergi di belakang baru izin pelatih, ini Maluku Tenggara tuh di sini. Pulau kecil ini tempat saya tinggal, tempat saya lahir itu dari sini. Nah, bangga toh? Bangga kaseng. Leluhur di sini orang tua bangga kamu dari pulau terkecil, kamu mampu, kamu bisa sama dengan orang-orang di Jawa. Jadi kamu jangan punya pikiran, oh ketong tidak bisa. Harus punya pikiran, ketong bisa, ketong mampu. Oke, adik-adik semua. Ya, sekian pengalaman dari Kakak Ica. Terima kasih. Ini ada Kakak Ica ada punya hadiah. Profil waktu Kakak Ica pendidikan tentara Wara. Kamu orang tua nanti nonton lihat, wih ketemu anak ini buka pendidikan, saya bangga. Sama juga kalau kamu mau lulus masuk di SMA Pradita, kamu orang tua bangga tidak? Bangga toh? Dari Kay sendiri harus mau bisa. Tempat pendidikan untuk Wara di Jogja, Kaliurang. Itu paling dingin. Jadi kita putih, hitam. Enak kok di Jawa, saya mau. Persamaan kalau ketemu kompak asing, satu jatuh ulang semua. Seru toh? Seru sekali. Jadi harus kompak, maju satu maju semua, mundur semua. Ya itu saya sendiri yang merayakan. Bantu orang Jawa dong bajak sawah, karena sebelum bajak sawah kan kita perlu bajak, jadi tinggal tanam kak. Itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit saya kilas balik tentang SMA Pradita. Kalau adik-adik nanti mungkin mau tanya ke kami masih malu atau sukar, termasuk
Oh, Kak Ica itu mau jadi udara itu seperti apa? Silakan adik buka website tentang TNI Angkatan Udara. Profil aku ada nggak? Ada. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik ini berminat ke militer, TNI atau Polri, dengan apa yang saya sampaikan tadi, kriteria khusus bisa memenuhi syarat, adik-adik dengan masuk ke SMA Pradita jalannya lebih mudah. Untuk itu kami sampaikan, kami mengajak biar adik-adik atau anak-anak ini bisa bergabung di SMA Pradita Dirgantara. Kalau memang tidak ada, mungkin sosialisasi tentang SMA Pradita kita cukupkan. Habis ini kita pulang. Bertanya cara mendaftar online di SMA Pradita kayak bagaimana? Alamat. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Fitra. Fitra. Akun tersebut juga tidak apa-apa. Dari halaman utama rekan kursor nanti ada di situ, di website-nya itu ada tulisan home, terus ada announcement atau pengumuman. Setelah itu registration. Tanya jadwal pendaftaran kapan? Jadwal pendaftarannya. Setelah itu maka nanti akan diarahkan menuju halaman registrasi. Halaman registrasi nanti klik daftar, masukkan nama. SMA-nya di tahun 2018 sudah peringkat ketiga nasional. Pernah dengar SMA Taruna Nusantara? Pernah dengar? Nah, SMA TN kalau nggak salah peringkat 70 atau 90 sekian. Dilihat, ada kan punya HP kan? Nah, di situ buka-buka aja. Oh, Kak Isa tadi ngomong TNI Angkatan Udara yang cewek itu namanya apa? Buka di Google. Oh, namanya Wara, wanita TNI Angkatan Udara. Kita memang beda dibanding dengan Kowal atau Polri. Kita namanya beda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Itu baru. Arifia. Ya. Kerjasama dengan Universitas 11 Maret UMS. Tadi disampaikan nggak Kak Ida kalau kepala sekolahnya ini apa namanya? Profesor. Setahu saya kalau SMA itu belum sampai profesor ya. Terus dosen-dosennya tadi disampaikan. Jadi gini deh, yang tahun kalau nggak salah yang tahun 2020 salah satunya itu ada yang masuk di NASA. Tahu NASA? Nah itu dari SMA Pradita. Terus tadi yang prestasi-prestasi itu kan tidak harus di TNI, justru yang TNI itu sedikit karena anak-anak itu mungkin dengan IQ yang tinggi, akademisnya pintar, dia nggak mau di TNI. Saya mau, saya pengen apa? Jadi tukang insinyur. Nah, saya pengen jadi dokter. Kemarin tahun lalu anaknya leting saya, teman saya, dia ngambil di ITB. Dia kalau masuk Taruna Akademi paling mudah karena kriteria udah dapat mereka. Cuma dia nggak mau, saya nggak mau. Saya mau Pak, saya maunya pengen jadi insinyur pertambangan. Jadi tidak mutlak hanya untuk TNI ya. Cuma karena kami dari TNI, kami bawa profil ini untuk memudahkan aja. Karena apa? SMA Pradita itu biasanya dari TNI AU. Terjawab adik? Ya, saya terangkan lagi itu tidak hanya untuk TNI. Bahkan kalau mau kuliah dimanapun lebih mudah menjangkaunya. Ada lagi yang ditanyakan? Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa